eh, air yang ada di situ itu sering tidak sampai ke sawah-sawah mereka, karena saluran existingnya mereka itu masih berupa saluran tanah, sehingga melalui program kegiatan P3TG ini kita coba untuk mempermanenkan saluran yang ada itu berupa pasangan batu. Hai Sobat SDA, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Pinkiawati Rutman dapat menyapa kalian pada podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah Sobat SDA, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang disingkat dengan P3TGAI dan peran Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah Sobat SDA, pada podcast kali ini kita ditemani dengan narasumber selaku pelaksana kegiatan P3TGAI. Nah, halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Boleh dong Pak disapa-sapa Sobat SDA, sekaligus memperkenalkan diri dulu nih kepada Sobat SDA. Halo, nama saya Yasser. Saya sebagai PPK OP1 di bawah Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi 4 di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah, terima kasih Pak. Ini Pak, sebelum kita mulai, boleh dong Pak dijelaskan kepada Sobat SDA apa sih program percepatan peningkatan tata guna air irigasi ini dan tujuan utamanya itu seperti apa, serta bagaimana peran Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari dalam pelaksanaan program ini Pak. Oke, untuk program P3TG ini sendiri itu adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau biasa disingkat P3A, kemudian Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air GP3A, dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A. Nah, P3TGA ini sendiri dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program Nawacita ke-7 melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan. Nah, kemudian untuk peran serta dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari sendiri ini sebetulnya itu kita berperan sangat aktif karena dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari pusat itu dititip di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari sebagai pelaksana kegiatan. Seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi P3TGAI ini ada berarti untuk masyarakat petani ya Pak? Iya, tujuan utamanya itu untuk petani pedesaan. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Dan ini Pak, dalam kegiatan ini tentunya pastinya Bapak mendapatkan tantangan. Bisa disebutkan Pak tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan P3TGAI ini Pak, dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Oke, untuk tantangan sebetulnya bukan hanya melalui kegiatan ini sendiri ya, tetapi kalau yang paling jelas itu kalau untuk P3TGA itu terkait dari awal perencanaan atau awal pelaksanaan. Nah, awal pelaksanaan itu mulai dari perekrutan untuk lokasi-lokasi P3TGAI. Karena ini kan program ini sebetulnya dominan melalui aspirasi. Sebetulnya untuk kegiatan ini sendiri itu kita bisa melakukan ada 3 usulan. Itu melalui usulan aspirasi, kemudian usulan Pemda, dan usulan mandiri atau masyarakat. Sedangkan untuk yang tahun ini sendiri itu ini didominasi oleh usulan aspirasi. Mungkin itu ya itu yang bisa saya jelaskan.
Baik Pak, ini Pak, apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari ini untuk mengimplementasikan kegiatan P33A ini dan bagaimana proses pemberdayaan kelompok tani dalam program ini Pak? Iya, kalau untuk peran serta dari Balai sendiri itu sebetulnya kita sudah melakukan perekrutan TPM ya, perekrutan TPM dan KMB. Karena tidak mungkin teman-teman di balai ini yang akan turun langsung di lapangan. Iya, benar. Jadi yang mewakili pihak balai itu ada namanya TPM, tim pendamping masyarakat. Jadi dibentuk tugasnya TPM ini sendiri itu selain mendampingi petani pada saat pencairan, itu termasuk juga untuk mengawasi mutu pelaksanaan kegiatan P33I di lapangan. Kemudian untuk KMB itu sebagai konsultan manajemen balai. Nah, tugas KMB di sini itu mengawasi TPM yang ada di lapangan. Dia sebagai koordinator dari beberapa TPM. Jadi untuk TPM sendiri itu mereka bisa berada mengawasi 2 lokasi. Kemudian untuk KMB itu sesuai dengan jumlah TPM yang mereka jadi koordinator. Nah, baik Pak, terima kasih. Ini Pak, bisa diceritakan Pak pencapaian signifikan dari P33I ini di wilayah Sulawesi Tenggara dan dampak terbesar yang dirasakan oleh petani dan masyarakat setempat dalam program P33I ini Pak? Kalau kita berbicara dampak, sebetulnya kalau untuk program P33I ini sendiri kan itu kita sudah memasuki tahap ketiga ya. Nah, tahap 1 itu kita sudah berada 105 lokasi, itu tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk di tahap 2 itu sebanyak 203 lokasi. 203 lokasi itu kemarin mulai dilaksanakan di bulan Oktober. Kemudian yang di tahap 3 sendiri itu dimulai startnya itu di akhir Oktober. Akhir Oktober sebanyak 168 lokasi. Jadi total lokasi yang ada di P33I di Sulawesi Tenggara untuk tahun 2024 ini itu sebanyak 477 lokasi. Terus Pak, dampak yang dirasakan di masyarakat, maksudnya mungkin di dalam ini panen mereka berapa kali? Jadi kalau untuk dampak yang diperoleh oleh para petani ini kan program pemberdayaan petani ya. Iya, benar. Program pemberdayaan petani itu sebetulnya secara tidak langsung itu membantu perekonomian petani karena yang kita berdayakan di lapangan itu kita utamakan para petani. Jadi mereka yang melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan. Kemudian selain itu mereka juga yang mengambil kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kemudian untuk terkait musim tanam ya. Iya, musim tanam. Ya, terkait musim tanam itu sebetulnya yang tadinya mereka itu sering kehilangan mungkin yang bisa mereka menanam itu cuma sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun, minimal itu mereka sudah bisa memaksimalkan pertanian mereka. Ya, pertanian mereka itu yang mungkin mereka bisa yang tadinya 1 kali bisa jadi 2 kali karena bisa sampai 3 kali setahun. Selama ini mereka sering mengeluh bahwa air yang ada di situ itu sering tidak sampai ke sawah-sawah mereka karena saluran existingnya mereka itu masih berupa saluran tanah, sehingga melalui program kegiatan P33 ini kita coba untuk mempermanenkan saluran yang ada itu berupa pasangan batu. Berarti dengan adanya program P33 ini membantu petani masyarakat ya. Jadi yang tadinya panennya hanya setahun sekali, dengan adanya P33 ini mereka bisa panen dalam setahun bisa 2 kali, bahkan bisa sampai 3 kali ya mungkin. Karena dengan jaringan irigasi kan menyalurkan air langsung ke
pertanian mereka ya. Iya, betul. Ya, baik. Berarti sangat bagus sekali ya Pak. Itu sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat, betul Pak. Dan ini Pak, apa ada rencana kedepannya untuk P33 ini Pak bagi masyarakat petani tadi Pak? Rencana kedepannya untuk program P33I? Ya, sebetulnya kalau untuk rencana kedepannya itu kan dengan bergantinya presiden ini, iya Pak, dari Jokowi ke Prabowo kan program utama Prabowo itu kan terkait swasembada pangan. Iya benar. Jadi yang kita harap itu melalui program ini semoga apa yang sudah dibangun oleh petani itu bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya, dan program ini jangan hanya berhenti di tahun ini, tapi masih bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, Sobat SDA, itulah tadi obrolan kita terkait P33I dan peran Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah Pak, sebelum kita tutup, apakah ada pesan dan kesan untuk masyarakat petani atau pada Sobat SDA yang telah mendengar podcast kita pada kali ini Pak? Mohon disampaikan kepada Sobat SDA kita Pak. Iya, untuk para penerima program P33I, saya harap apa yang sudah dibangun selama ini melalui program ini sendiri itu bisa lebih dijaga, terutama untuk saluran-saluran yang telah dibangun melalui dana yang sangat besar oleh pemerintah. Pemerintah desa dan petani bisa lebih kompak dalam melakukan pemeliharaan di jaringannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Sobat SDA telah menemani kami dari awal hingga akhir podcast kali ini. Wah, ternyata P33I ini sangat bermanfaat bagi petani penerima manfaat. Terima kasih Pak Yaser telah bersama kami. Nah, Sobat SDA yang ingin mengetahui kabar terbaru tentang Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Sobat SDA bisa memfollow akun media sosial kami di description box video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Pinkiawati Rutman, pamit mundur diri. Dan sampai jumpa kembali pada podcast-podcast berikutnya. Podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bisa nih!